Apa sih penyebab utama banyak adik-adik kita di usia remaja menjelang dewasa rusak ataupun hancur baik jasmani maupun rohaninya? Yang pertama, tanpa kita sadari, yang kita pakai sehari-hari, yang apabila dipakai dengan hal yang positif, maka sangat baik. Dan kebalikannya, apabila kita pakai dengan hal-hal yang negatif, maka sangat buruk. Apa itu? Atau yang pertama, gadget atau handphone. Handphone, saudara-saudariku, tanpa kita sadari sebuah benda yang kelihatannya sepele, tetapi lebih berbahaya dari bom atom. Kenapa saya katakan lebih berbahaya dari bom atom atau nuklir? Kalau kita pergunakan dengan baik, maka kita bisa mendapatkan segala informasi-informasi yang positif. Tapi kalau kita gunakan dengan hal yang tidak baik, maka bisa menyebabkan kehancuran yang luar biasa, yang lebih dahsyat daripada bom atom atau bom nuklir. Khususnya untuk adik-adik kita 13 sampai dengan 20 tahun, di masa remaja sampai dengan menjelang dewasa. Karena di usia tersebut, adik-adik tidak pernah berpikir dua kali apa yang dilakukan, apa akibatnya. Semata-mata hanya untuk kesenangan. Di zaman sekarang, dikarenakan tuntutan zaman, kita sudah wajib atau sudah diharuskan untuk masing-masing individu memiliki handphone, atau minimal setiap rumah memiliki handphone. Handphone sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok sehari-hari, di samping beras, lauk pauk, atau sejenisnya. Apalagi khusus untuk adik-adik kita yang sekolah. Kurikulum di sekolah-sekolah zaman sekarang sudah ada mewajibkan untuk membawa handphone untuk akses belajar. Meskipun di sekolah, handphone dipakai ketika belajar. Apakah bisa kita kontrol? Disinilah titik awal permasalahan. Karena hal tersebut, para orang tua terpaksa membelikan handphone untuk anaknya. Adik-adik kita bisa mengakses konten-konten dan situs-situs yang berbau negatif. Contohnya konten pornografi dan konten-konten kekerasan dan banyak lagi. Memang, saudara-saudariku, pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk memblokir situs-situs yang berbau pornografi dan kekerasan tersebut. Akan tetapi, adik-adik zaman sekarang tuh sudah cerdas untuk itu. Mereka bisa menggunakan VPN atau anti-blokir yang bebas mereka download di Play Store. Fungsi VPN ataupun anti-blokir tersebut, mereka menggunakan satelit dari negara lain. Meskipun handphonenya ada di tangan kita atau ada di Indonesia ini, tetapi begitu kita aktifkan VPN, maka secara otomatis dia akan mencari satelit-satelit dari negara lain. Yang mana negara-negara lain tersebut membebaskan untuk diakses situs-situs tersebut. Awalnya, adik-adik kita cuman ingin melihat. Tapi pada akhirnya penasaran.
selanjutnya ingin mencoba atau ingin merasakan dan pada akhirnya ikut terjerumus. Awalnya coba-coba, selanjutnya penasaran, dan pada akhirnya ingin merasa. Itulah titik awalnya. Selanjutnya, di samping handphone, penyebab utama hancurnya jasmani dan rohani adik-adik kita usia 13 sampai dengan 20 tahun. Urutan pertama handphone, yang kedua pergaulan. Yang kedua pergaulan yang bisa menyebabkan rusaknya dan kehancurannya masa-masa remaja menjelang dewasa. Apabila adik-adik bergaul dengan teman-teman yang baik, mudah-mudahan adik-adik akan baik selamanya. Sebaliknya, apabila adik-adik bergaul dengan teman yang kurang baik, yang sudah rusak akhlak dan kepribadiannya, sekuat apapun, ingat adik-adik, sekuat apapun iman adik-adik, sekokoh apapun prinsip dan keteguhan hati adik-adik, cepat atau lambat pasti akan terjerumus. Pasti akan terjerumus. Itu dijamin. Itu dijamin. Tidak ada alasan. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Ajakan ke arah kemaksiatan itu bisa masuk dan ikut serta saat adik-adik ada masalah. Contoh, masalah dengan orang tua, masalah dengan teman, atau masalah dengan orang yang disukai. Di saat itu adik-adik dalam keadaan stres. Disitulah teman-teman adik tadi yang kurang baik mempengaruhi. Cobalah ini, cobalah rasakan. Cobalah ini katanya. Kata mereka, cobalah ini, coba rasakan ini. Kalau kamu merasakan ini, kalau kamu mencoba ini, kamu bisa tenang. Begitulah kira-kira bahasa mereka. Awalnya adik-adik ingin mencoba. Apa betul dengan melakukan ini, dengan menggunakan ini, bisa hilang stres, bisa pikiran tenang? Tentu tidak kan? Silakan ikuti video yang kedua. Apa saja yang mempengaruhi rusak dan hancurnya akhlak dan kepribadian anak-anak ataupun adik-adik.